Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-235. Mbok Bakul Gareji, pedagang yang cerdik. Utusan Pangeran Mangkunagara yang berangkat ke Betawi, Seco Dirono dan Potro Manggolo sudah sampai di tujuan. Namun tak ada satupun yang mau menerima surat yang mereka bawa. Mereka hanya ditemui seorang komisaris, tetapi hanya diberi nasihat. Suratnya sama sekali tidak diterima. Si komisaris berkata, "Wahai Seco Dirono dan Potro Manggolo, katakan, apa jabatan tuanmu?" Seco Dirono dan Potro Manggolo menjawab, "Beliau seorang kesatria." Komisaris berkata lagi, "Kalau seorang kesatria pasti punya raja. Kalau berkirim surat diberitahukan kepada rajanya. Mana ada kesatria melampaui wewenang raja. Kalau tidak demikian, surat tidak punya nilai apapun. Tidak boleh seseorang mengabaikan rajanya. Si Mangkunagara itu rajanya siapa?" Dua utusan tidak mampu menjawab. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa. Mereka lalu kembali berlayar dan mendarat di Semarang. Dari Semarang berjalan menyamar melalui Surakarta. Dari Surakarta menuju ke tempat tuanya. Sesampai di markas Pangeran Mangkunagara, mereka yang melihat keduanya tercengang. Dulu waktu berangkat masih berbentuk manusia. Ketika pulang, keduanya sudah rusak tampangnya, mirip fakir miskin. Kudonowarso dan para bupati Kubu Mangkunagaran tak habis pikir. Dua utusan lalu ditanya perjalanannya ke Betawi. Mereka katakan bahwa di Betawi tak satupun yang menanggapi mereka. Hanya seorang komisaris yang mau menemui dan memberi nasihat. Dia katakan, semua ini akibat tuanmu berlagak sombong. Tidak ada lagi darah Mataram yang diakui oleh Kompeni selain mereka yang telah ditetapkan menjadi raja. Dulu Pangeran Mangkunagara diharapkan, tetapi tak segera menanggapi. Akhirnya setelah pergi, mustahil bisa kembali. Tuanmu tidak bisa dipegang perkataannya oleh Kompeni. Kalau tanpa ada yang menggendong dari salah satu dua raja itu, maka Kompeni tak dapat menanggapi surat ini apapun itu. Pangeran Mangkunagara lalu berkata, "Sudahlah, hentikan. Ini memalukan. Sudah menjadi salahku dan tak akan aku ulangi lagi. Memang aku harus menemui celaka. Dulu kalau mau bertemu dengan Kompeni, mustahil sampai terjadi seperti ini. Tetapi bagaimana lagi? Belanda juga sering ingkar janji. Mengapa Kiai Sultan tidak dibalas oleh Belanda? Walau dia sudah banyak membunuh Kompeni. Sedang aku, berapa Belanda yang kubunuh? Memang Belanda itu ingkar kepada yang punya negeri." Semua yang hadir dalam pertemuan menjadi kebingungan. Merasa terlambat bertindak. Sekarang keadaannya serba canggung. Tidak urung akan rusak semuanya. Pikirnya sekarang siapa yang akan diminta perlindungan antara kedua raja tersebut. Pangeran lalu berusaha mencari surat dari sang raja Surakarta yang dikirim ketika masih di Ponorogo dulu. Surat itu memintanya pulang ke Surakarta. Tetapi surat itu sekarang tercecer dalam perang. Semakin kerepotan Pangeran Mangkunagara memikirkan hal ini. Belum lagi jika sang raja sudah memutus peluang. Apakah sekarang masih bisa diulang? Apakah sang raja terlanjur dongkol karena aku tak menanggapinya dulu? Bagaimana aku harus bertindak sekarang? Bersembunyi pun tak bisa. Walau di langit sekalipun atau ke dalam samudera, tetap akan dikejar. Mengapa nasibku menjadi begini? Sang pangeran menjadi sangat kebingungan.
Di lain tempat, Sultan sedang menata pasukan di Semboyan. Banyak bekas orang-orang Mangkunagaran telah menyerah. Wilayah sepanjang Gunung Kidul sampai Semboyan sudah tunduk kepada Sultan. Sedang sepanjang Matesih sudah tunduk kepada Sunan Surakarta. Mereka tidak takut lagi kepada Pangeran Mangkunagara. Jika pangeran menyumpai, mereka berani melanggarnya. Di Kajoran dan Kayu Apak, sekarang sudah kembali ramai orang bekerja. Banyak orang kecil sudah kembali menggarap sawah dengan tenang, bertani jagung, ketela, dan kacang. Para pejabat sudah kembali menduduki tanahnya. Raden Tumenggung Pringgodiningrat sudah dikembalikan kedudukannya. Tumenggung Joyonagoro juga sudah mendapat kembali tanah dan para mantrinya. Di Prambanan, petinggi yang diangkat adalah Raden Ngabei Sumodito. Waktu itu, untuk mempersempit gerakan Pangeran Mangkunagara dan pasukannya, telah diundangkan agar para pedagang tidak melayani perdagangan dengan sang pangeran. Kalau ada yang bandel akan ditangkap. Sudah banyak kejadian pedagang ditangkap. Orang-orang di wilayah yang diduduki Pangeran Mangkunagara menjadi sangat menderita. Tidak ada lagi yang bisa nginang atau merokok. Namun ada seorang pedagang yang tetap nekat berdagang tanpa peduli larangan itu. Namanya Mbok Gareji. Mbok Gareji ini cerdik, sering berjalan menyamar di malam hari membawa dagangannya. Sampai di tempat tujuan pada waktu pagi hari. Karena hanya dia sendiri yang berani berdagang, dalam sekejap dagangannya tandas. Oleh Pangeran Mangkunagara, Mbok Gareji dipanggil. Pangeran bertanya, "Engkau ini dari mana? Janda ataukah berumah tangga?" Mbok Gareji menjawab, "Saya dari Ketandan, Tuan. Saya sebenarnya bersuami dan jelek-jelek suami saya seorang prajurit. Namanya Ki Ngabei Udan Panas, lurah prajurit Duropati." Pangeran berkata, "Kalau begitu engkau ini istri prajurit dalam. Sekarang prajurit dalam Dinda Prabu ada berapa?" Nyi Bakul Gareji menyembah dan berkata, "Ada 800, tidak lebih." Pangeran bertanya lagi, "Apa saja nama-nama prajuritnya?" Nyi Bakul Gareji menjawab, "Prajurit 40-an sejumlah 200 bersenjata tombak. Lurah prajuritnya 4. Maeso Bodi, Maeso Adik, Jalamprang, dan Maeso Kakatrang. Prajurit Nameng Yudo sejumlah 100 orang dengan senjata tombak, geladik mungup. Lurahnya Ronggo Wercito dan Demang Wengker. 100 lagi prajurit Duropati. Lurahnya suami hamba. Prajurit Sorogeni 100. Lurahnya Maeso Jaladri. 100 lagi sebagai pendamping. Lurahnya Maeso Suro. Lalu ada prajurit Ketanggung 20 orang dengan lurah Panji Gringsing, Yudopati, dan Tirto Kusumo. Selain itu prajurit lain sedang ditata." Pangeran berkata lagi, "Suamimu apakah seorang dari Bali? Mengapa namanya Udan Panas? Ataukah dia dari Madura?" Mbok Gareji menjawab, "Orang asli Jawa. Dulu lurah di Kablitaran bernama Jolodoro." Pangeran tenang hatinya, lalu berkata, "Kalau begitu Bibi, apakah engkau bisa memasukkan suratku ke keraton?" Mbok Gareji menjawab, "Bisa Paduka, tetapi saya harus meminta bantuan orang yang cocok di dalam keraton." Pangeran berkata, "Baiklah, engkau ini walau wanita bisa diminta pendapat. Engkau bertemulah dengan Ngabei Wongsoniti, lurah Suronoto." Mbok Gareji berkata, "Itu guru sang raja. Dengan saya masih menganggap ibu sendiri." Pangeran berkata, "Nah, kalau begitu suratku sampaikan kepadanya. Aku beri waktu 4 hari lagi, engkau laporkan hasilnya. Entah diterima atau ditolak, engkau laporlah kepadaku.
Juga bantulah dengan doa. Saya ini keadaannya sudah memprihatinkan. Bu Bakul Gareji sanggup kembali dalam 3 hari. Sesudah diberi hadiah pakaian, surat segera dititipkan. Bu Bakul Gareji berangkat malam hari itu. Pagi hari sudah sampai di Kota Raja. Lalu memberitahukan kepada suaminya di Udan Panas. Bu Bakul Gareji berbisik, "Kiai, aku mendapat titipan surat dari Pangeran Mangkunagara. Surat ini dikirimkan kepada anakmu di sana, Ngabei Wongsoniti." Kiai Udan Panas menjawab, "Kalau begitu segera sampaikan. Barangkali bisa menjadi jalan kemuliaan bagi anakmu kelak. Karena ini surat pangeran, sang raja menurut saja kalau anakmu yang menyampaikan." Bu Gareji berkata, "Baiklah, Yai. Karena pangeran bertanya kepadaku, apakah kamu mampu menyampaikan suratku? Aku jawab, bukan saya, tetapi saya usahakan meminta tolong orang di dalam keraton yang bisa." Kiai Udan Panas berkata, "Kalau anakmu yang menyampaikan kepada sang raja, sudah betul itu. Saranku, nanti waktu asar engkau ke sana. Di waktu itu sepi orang. Kamu jangan lupa membawa melinjo, duren, atau semangka. Kalau anakmu bertanya, katakan aku sudah tahu dan menyetujui langkahmu. Karena ini perbuatan baik, mendamaikan orang yang berselisih. Mau cari apa lagi? Anakmu pasti sudah paham, karena orang pintar. Sudah tahu yang bakal menjadi baik atau buruk. Orang tua seperti kita sekedar membantu saja. Aku akan kembali ke tempat berjaga. Sampaikan salamku kepadanya."